Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu ya, Nak. Baiklah. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelasnya, Ali, pimpin doa Ali. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Andrik hadir, Andrik. Ada, Bu. Tika, hadir Tika. Tika. Hadir, Bu. Oh ya. Ade. Siap hadir, Bu. Ali. Hadir. Anila. Hadir, Bu. Anissa hadir, Anissa. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua ya pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah penuh Patriot proklamasi, teriak Pancasila besar rakyat adil satu, ayo maju, Wah, pintar hebat semua ya anak ibu, udah bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, apakah kalian masih ingat materi minggu kemarin? Masih, Bu. Nah, tentang apa, Trik? Apa, Bu? Tentang apa minggu kemarin kita belajar? Kemarin tentang apa ya? Nah, Surat ini, Bu, surat An-Nas. Anas. Salah. Ya, Ali. Surat Al-Kafirun. Ali ada berapa ya surat Al-Kafirun. Apa, Bu? Ada berapa ayat surat Al-Kafirun, Ali? 7. Ada 6, Bu. Ada 6 ya. Nah, artinya apa? Ya, Surat Al-Kafirun itu? Orang-orang kafir, Orang Bu. kafir, Bu. Kafir. Nah, alhamdulillah ya. Berarti Ali ini belajar. Ali kalau belajar tuh aja Andrik itu. Masa kemarin kita belajar surat Anas. Iya, Bu. Belajar lagi ya, Andrik di rumah ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum mulai pelajaran, di sini Ibu ada gambar nih. Ada anak yang rajin ibadah. Udah tuh ada anak yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, ini merupakan perilaku apa, Nak? Perilaku terpuji, Bu. Oke. Dari itu, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang hormat dan patuh kepada kedua orang
Orang tua. Orang tua. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Kalau ada yang penting, kalian catat. Nanti kalau ada yang nggak paham, kalian boleh nanya sama Ibu ya. Ya, Bu. Pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kita semua pasti memiliki orang tua ya, baik yang Ya, masih Bu. hidup atau sudah meninggal. Kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan mereka yang mereka lakukan kepada kita. Sejak kita masih kecil hingga sekarang ya, mengorbankan juga jiwa dan raga, harta, waktu, dan lain sebagainya. Nah, Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Kedua orang tua kita telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah. Tidak sedikit keringat yang mengucur, tak terhitung waktu yang telah dikuras, baik siang maupun malam. Tak sedikit perih yang harus ditahannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang mereka harus menahan lapar asalkan anak-anaknya kenyang. Mereka selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya di atas kebutuhannya sendiri. Nah, jadi orang tua itu selalu mengutamakan kepentingan anaknya ya daripada dirinya sendiri. Yang penting anaknya senang, anaknya bahagia, dan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, kemudian menghormati orang tua sangat ditekankan ya dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik, menghormati kedua orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tua. Nah, kita sebagai muslim yang baik tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik ibu maupun ayah. Nah, agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua, taat sama ibu dan ayah kita ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Selain itu, nah di sini terdapat dalil-dalil tentang perintah patuh terhadap kedua orang tua ya. Nah, di Ya, sini Bu. ada, Ibu sebutkan salah satu ya. Ibu bacakan ya. Ridhollahi ridhol walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain. Yang artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Nah, jadi di sini udah jelas ya bahwa kalau orang tua kita marah kepada kita, berarti Allah juga marah. Ini sesuai dengan dalil ya, bukan perkataan Ibu. Nah, kemudian di sini ada Imam Az-Zabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada kedua orang tua hanya dapat direlasikan dengan memenuhi 3 kewajiban. Yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Nah, maksudnya apa tuh, Bu? Nah, gini, Nak. Semua perintah orang tua wajib kita lakukan ya, kecuali permintaan yang buruk. Yang buruk ya, misalnya apa, Bu? Disuruh berbohong, disuruh mencuri. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan ya. Tapi kita menolaknya harus dengan kata-kata yang lemah lembut supaya tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, kemudian 2, menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua atau diberikan oleh orang tua. Misalnya orang tua kita memberikan kita warisan misalnya ya.
Nah, jadi kita harus menjaga, misalnya uang itu harus dibelikan kepada hal-hal yang baik. Ya, Bu. 3, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Nah, kita sebagai anak wajib ya membantu dan menolong orang tua kita. Dengan kita menolong orang tua kita saja itu belum tentu bisa mengembalikan apa yang mereka korbankan kepada kita, Nak. Jadi misalnya Andrik disuruh ke warung, Andrik belikan mama minyak, Andrik, minyak goreng. Hai male aku mak, nggak boleh Andrik ya. Ya, Bu. Ya, Andre, Andrik tidak jangan melakukan ditiru, Andre. hal-hal yang terpuji. Jadi, nah bilang ah saja nggak boleh ya sama orang tua, apalagi menolak perintahnya ya. Oke? Ya, Bu. Ngerti? Nah, selain itu, di sini ada hikmah ya, berbakti kepada kedua orang tua, antara lain berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang utama. Kemudian, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Nah, kalau kita berbakti kepada orang tua nih, semua kesulitan itu pasti dimudahkan oleh Allah. Oh gitu, Bu? Ya karena tadi udah dijelaskan, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Nah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Orang yang berbakti kepada orang tua itu biasanya rezekinya bagus. Insya Allah ya, panjang umur dengan umur yang berkah. Nah, misalnya kita ada rezeki, jangan pelit sama kedua orang tua. Karena dengan memberikan kepada kedua orang tua itu, rezeki kita makin banyak. Nggak berkurang, diganti sama Allah dengan yang lebih. Dan yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah. Apa itu jannah? Isna, apa itu jannah, Isna? Jannah itu surga, Bu. Masya Allah, Isna nih pinter sekali ya. Luar Ya, Bu, biasa, makasih, Bu. Isna. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Ibu akan bagikan kalian 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti memberikan contoh satu perilaku terpuji terhadap orang tua dan perilaku tidak terpuji. Oke, bisa? Bisa, Bu. Ibu bagikan kan kemarin. Nah, jadi Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Masing-masing kelompok nanti harus mengomentari kelompok lain. Oke? Ibu tunggu dari sekarang. Sudah 10 menit, Bu. Udah ya, 10 menit. Oke. Nah, biar kita tetap semangat nih belajarnya. Kita ice breaking dulu ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat belum? Belum, Bu. Lagi, Bu. Lagi ya? Lagi. Ya. Sekali lagi ya. Tepuk Ya, Bu. semangat. 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 Masih ada yang ngantuk nggak? Andre, Tidak, Bu. ngantuk dah Andre. Tidak, Bu. Tambah semangat, Bu. Nah, udah selesai tadi kelompoknya kan? Udah selesai. Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 lihat. Wah iya, udah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Oke, Ali, coba Ali. Kelompok 2, berikan contoh perilaku terpuji kepada kedua orang tua. Ya, Bu. Mana Ali tadi? Kelompok 2. Ya, Bu. Saya, Bu. Ayo. Berbakti Apa? kepada orang tua, Bu.
Siapa contohnya? Contohnya Tidak bermalas tidak saat disuruh tidak ke melawan warung, orang Bu. tua, Bu. Nah, tidak melawan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 3 mana? Maju kelompok 3. Saya, Bu. Ya, mana? Ayo. Saya, Bu. Iya, Ade. Aduh, Ade. Ade. Apa Contohnya Ade? dengan jajannya tidak berlebihan, Bu. Tidak membebani orang tua. Nah, itu. Wah. Masya Allah. Nah, sekarang saling komentar ya. Oke. Ya, Bu. Nah, udah bagus. Komentarnya udah bagus. Kelompok 1. Tepuk tangan. Dapat bintang ya, Bu? Bintang. Kalau Ade tadi bintang 3 ya. Nah, komentar kelompok 2 mana? Wah, sudah bagus juga. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Bu. Kelompok 3. Nah, udah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan ya pada pelajaran pada pagi hari ini. Nah, itu pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Merupakan kewajiban setiap anak dan ini sudah dijelaskan dalam beberapa dalil yang berbunyi ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Orang tua. Murka Allah terletak pada kedua orang tua. Nah, Abu, di sini juga bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat direlasikan menjadi 3 ya. Yang tadi, yang pertama, kewajiban mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Kemudian menjaga amanah harta yang dititipkannya. Kemudian membantu menolong orang tua bila mereka dalam keadaan kesusahan. Nah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama, dapat menghilangkan kita dalam kesulitan serta dapat diluaskan rezeki dan umur panjang serta menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah. Baiklah. Apakah udah mengerti semua, Nak? Apakah ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Ngerti, Bu? Tidak ada, Bu. Ya. Semoga minggu depan kalau Ibu tanya kalian masih ingat materi hari ini ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ali, pimpin doa Ali. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Asri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Wal asri Amin. Kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai berjumpa minggu depan, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu.